Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Baik. Kita lanjutkan al-mas'alatu al-khamisata asyarah. Pada bab ini terdapat masalah yang penting, yaitu masalah yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullah at-tasrihu bi anna as-siddiqa afdalus sahabati. Dalam bab ini terdapat masalah penting yang perlu kita pahami. At-tasrih, penjelasan yang nyata. Bi anna as-siddiqa, bahwasanya As-Siddiq, maksudnya As-Siddiq Abu Bakar, afdalus sahabati, adalah seutama-utamanya para sahabat. At-tasrih, penjelasan yang nyata, yang jelas, bahwasanya As-Siddiq, yakni Abu Bakar, afdalus sahabah, merupakan seutama-utamanya para sahabat. Dari mana kita ambil faidah ini? Kita ambil dari hadis Sahih Muslim yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjadikan seorang dari umatku sebagai khalil. Kalau seandainya aku menjadikan seorang dari umatku seorang khalil, latakhadtu Aba Bakrin khalila. Pasti yang aku jadikan sebagai khalil adalah Abu Bakar. Dari hadis ini merupakan tasrih wal bayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau termasuk orang yang sangat istimewa. Falau kana ghairuhu afdalu minhu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana ahaqqu bidzalik.
Dari hadis ini terdapat dalil kalau seandainya selain Abu Bakar Siddiq itu lebih utama ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana pastilah selain Abu Bakar ahaqqu bidzalik, berhak untuk dijadikan sebagai orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Semisal siapa? Seperti Umar. Umar merupakan orang yang memiliki banyak keistimewaan. Disebutkan dalam hadis Muslim, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, Umar orangnya. Berarti di sini sekalipun Umar bin Khattab orang yang memiliki keutamaan dan keistimewaan, sampai kalau boleh Allah menjadikan dia sebagai nabi, ya Umar orangnya, bukan yang lain. Tetapi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata lebih menganggap Abu Bakar Siddiq memiliki banyak kelebihan. Sampai-sampai tingkat kecintaannya kepada Abu Bakar Siddiq, Allah Ta'ala kalau seandainya mengizinkan dijadikan sebagai khalil. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mencintai Allah. Sehingga Abu Bakar sekedar sebagai suhbah, teman saja. Bukan sebagai khalil. Karena Rasulullah SAW telah menjadikan Allah itu yang paling dicintai di sisinya. Wa minal masailil hamati awon. Maka di antara masalah-masalah penting juga, annal afdaliyata fil iman wal amali salihi fawqal afdaliyati bin nasab. Di antara masalah penting juga, kata Syekh, untuk membantah orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai an-nasib atau nawasib, orang yang membenci kepada ahlul bait, sehingga Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sonamu Quraisy, berhalanya Quraisy. Ya. Maka dalam hal ini yang perlu dicermati keutamaan, kata Syekh, fil iman wal amal saleh, bahwasanya keistimewaan dan keutamaan itu pada sisi keimanan dan juga amal saleh. Fauqal afdaliyati bin nasab, itu di atas keutamaan nasab. Artinya keutamaan seorang dalam iman, di dalam amal saleh, itu lebih tinggi kedudukannya daripada keutamaan dari sisi nasab atau keturunan. Dari mana hal ini bisa diketahui para hadirin? Li'annana law ra'ayna al-afdaliyata bin nasab. Sebab kalau seandainya kita perhatikan, kalau keutamaan, keistimewaan itu semata dengan nasab, keturunan, lakana Hamzatu ibni Abdul Muttalib, niscaya Hamzah, siapa Hamzah? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Abbas, dan Abbas paman beliau radhiyallahu anhuma, ahaqqu min Abi Bakrin fi dzalik. Pastilah Hamzah dan Abbas, dua paman beliau, yang akan diangkat sebagai orang yang paling dicintai. Rasulullah SAW sangat sedih di saat terbunuhnya Hamzah di saat perang Uhud.
membunuh ternyata sangat kejam dalam bentuk penyiksaannya. Sampai jantungnya diambil, dikunyah-kunyah ya, oleh seorang wanita sebelum masuk Islam dia. Sampai akhirnya Wahsy budak yang waktu itu ingin merdeka. Maka Hindun menawarkan, kalau engkau ingin merdeka, bunuh Hamzah. Berhasillah Wahsy membunuh Hamzah ya, dalam perang Uhud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat sedih. Sampai ketika Wahsy masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, palingkan wajahmu dariku. Sebab kalau aku melihat kamu, aku ingat Hamzah. Sedih. Iya. Maka Wahsy radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, sebagai penggantinya dari masa lalunya, maka kemudian dia berusaha melakukan jihad yang sangat istimewa, ingin membunuh Musailamah al-Kadzdzab ya. Sebagai imbalannya, kalau dulu di waktu masa jahiliyah membunuh Hamzah, maka setelah masuk Islam membunuh Wahsy, yang membunuh Musailamah sebagai pengaku nabi palsu ini. Imbang ya. Maka ma'asyiral muslimin, sehingga Abu Bakar As-Siddiq dilihat dari nasabnya itu bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek kesekian. Tapi Hamzah pamannya, Abbas pamannya, tidak dikatakan kepada beliau berdua, lau kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Hamzah atau Abbas. Tapi yang dikatakan lattakhadtu Aba Bakrin. Padahal dari sisi nasab jauh, ketemu pada kakek kesekian. Berarti di sini ayuhan nas, afdaliyah itu ayalah pada sisi iman dan amal soleh, bukan sisi nasab. Karena sebagian orang yang membanggakan nasab, sampai Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ma baqiya al-khilafatu fi Quraisy ma baqiya minhum 12, kekhalifahan di tengah umatku itu ada di tangan Quraisy, sekalipun tersisa dari mereka 12 orang. Kata Imam Nawawi, berarti Imam Syafi'i itu lebih istimewa dibandingkan Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i adalah Al-Quraisy, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek kesekian. Ya. Jadi kakeknya nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah, kalau begitu Imam Asy-Syafi'i memiliki kelebihan karena dia masih suku Quraisy, satu-satunya suku yang disebutkan dalam Al-Quran li'ilafi Quraisy. Namun ayuhan nas, sekali lagi, keutamaan dan keistimewaan seorang manusia itu ialah pada iman dan amal soleh, bukan dari yakni nasab semata. Wa min sama kudzima Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala Aliyin. Maka oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq itu lebih didahulukan daripada Ali bin Abi Thalib wa ghairihi min ahlin Nabi, dan yang selainnya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibni Abbas. Abdullah ibnu Abbas sepupunya, putranya Abbas. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Abbas, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan
latakhadtu Abbas, Abdullah ibni Abbas, tapi Abu Bakar. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Karena memang Abu Bakar memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, beliau termasuk orang yang banyak beramal kebaikan seperti sedekah. Sampai pada suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan sedekah, faja'a Abu Bakrin bi jami'i malihi, maka beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh hartanya. Masya Allah. Apa yang ada di tangannya dari harta-hartanya diserahkan sepenuhnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lain mengeluarkan sebagiannya saja. Maka Abu Bakar mendatangkan seluruh hartanya. Umar kalah. Ketika melihat Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, kalau begini, untuk keluargamu kamu tinggalkan apa wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan mereka. Kami serahkan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Begitu kokohnya, begitu tawakalnya beliau Abu Bakar Siddiq. Demikian pula kalau kita lihat keutamaan beliau, orang yang dipilih untuk menemani perjuangannya. Disebutkan dalam hadis Bukhari, inna man aminan nas alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling aman bagiku pada harta dan pertemanannya, yakni bersahabat dengannya, itu Abu Bakar. Orang yang paling saya merasa aman dari sisi harta, dari sisi bersahabat, itu Abu Bakar. Ya. Hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Oleh karena itulah Abu Bakar Siddiq orang yang bisa dipercaya. Orang yang kalau menitipkan harta aman. Tidak mungkin dia akan nguntit, menyembunyikan apa yang diserahkan kepadanya. Aman kita. Maka Rasulullah SAW memuji, innaman aminan nas alayya. Orang yang paling saya merasa aman kalau saya menitipkan harta dari sisi hartanya dan dalam bersahabat itu Abu Bakar orangnya. Ini diantara keutamaannya. Dan masih banyak lagi keistimewaan beliau yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah dalam kitab-kitab mereka. Intinya bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan di dalam hal ini. Permasalahan yang terakhir, as-sadisata asyarata al-isyaratu ila khilafatihi. Di dalam hadis ini terdapat isyarat. Apa itu isyaratnya? Ila khilafatihi. Di dalam pembahasan ini, hadis ini terdapat isyarat petunjuk tentang kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Di dalam hadis ini terdapat isyarat petunjuk tentang kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakul at-tasrih. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menggunakan kalimat at-tasrih.
penjelasan yang nyata, yang jelas. Tapi memakai apa? Al-isyarah, isyarat. Kenapa? Lianna Abu Bakrin, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaqul inna Abu Bakrin wal khalifah min ba'di. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar itu, dia itu pengganti sepeninggalku. Yakni sebagai orang yang menggantikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangan beliau. Tapi yang dikatakan oleh beliau, lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Dari sini itu bentuknya isyarat bahwa nanti sepeninggal Rasulullah SAW, orang yang paling berhak meneruskan dakwah beliau ialah Abu Bakar Siddiq. Ulima annahu radhiyallahu anhu aulan nas bi Rasulillah SAW. Dari sini diketahui bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu aulan nas, manusia yang paling utama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakunu ahaqqun nas bi khilafatihi, sehingga beliau orang yang paling berhak untuk menduduki kekhalifahan sepeninggal beliau. Sebenarnya di sana ada isyarat yang lain, seperti di saat beliau sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah, muru abak, suruh bapakmu untuk mengimami manusia. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan alasan, ya Rasulullah, bapakku itu kalau membaca Al-Quran mudah sedih dan menangis. Saya khawatir nanti bacaannya tidak terdengar sampai belakang. Karena waktu itu belum ada hoa, belum ada mic seperti zaman sekarang. Suaranya masih manual. Suara yang asli tidak jauh terdengar. Aisyah mengungkapkan uzurnya. Ya. Tetapi Rasulullah SAW tetap menyuruh, suruh bapak mengimami manusia. Ya. Isyarat dia mengimami manusia itu menunjukkan beliau orang yang paling berhak memimpin manusia sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita menyuruh seorang imam sholat kecuali orang yang paling baik di antara kita dari sisi ilmunya dan imannya, dari sisi bacaannya dan dari sisi ketauhidannya, dan dari sisi-sisi yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW memilih Abu Bakar orangnya. Unduru ayuhan nas. Padahal saat itu ada Abu Hurairah, orang yang memiliki banyak hafalan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena dia orang yang lebih dahulu masuk Islam, dia lebih dahulu mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Abu Hurairah. Dia orang lebih dahulu mengimani terhadap Islam, maka beliau disuruh untuk menempati posisi penting ini. Dan masih banyak lagi isyarat-isyarat yang menunjukkan ayuhan nas, Abu Bakar itu adalah orang yang berhak menduduki kekhalifahan dalam hal ini. Walaupun di dalam hal ini sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansor punya ijtihad. Ketika sepeninggal Rasulullah SAW, mereka berkumpul di Bani Sa'idah untuk merembuk siapa yang menggantikan sepeninggal Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan Islam ini. Maka orang Ansor mereka berkumpul mengangkat satu di antara orang Ansor sebagai kepemimpinan mereka. Maka Abu Bakar Siddiq dengan sebagian sahabat datang menemui mereka di Bani Sa'idah. Dan Abu Bakar Siddiq mengatakan,
Nahnu umara wa antum wuzara. Kata Abu Bakar, wahai orang-orang Ansar, sesungguhnya kami itu adalah pemimpin. Dan kalian wahai orang Ansar sebagai pembantu-pembantu kami. Lalu dibawakan hadis, al-khilafatu fi Quraisy ma baqiya minhum 12. Kekhalifahan ini ada di tangan Quraisy sekalipun tersisa dari mereka 12 orang. Hadis Muslim. Semenjak itulah kemudian manusia sepakat ijma'. Abu Bakar memegang tangan, Umar memegang tangan Abu Bakar dan membaiat pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq secara menyeluruh. Dan para kaum muslimin yang jauh di negeri sana pun sam'an wa ta'atan, siap mendengar dan taat terhadap kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dan itu sebagai baiatnya. Sehingga kata ulama, yang namanya baiat kepada pemimpin tidak harus berjabat tangan dengan amirnya. Berbaiat kepada pemimpin itu tidak mesti harus berjabat tangan dengan pemimpinnya, tapi mencukupkan diri, kami mendengar dan taat kepada Anda. Itu baiat namanya. Maka oleh karena itu betapa banyak kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin, entah itu orang Syiahnya yang mereka menyerukan kepada kaum muslimin untuk membenci Abu Bakar As-Siddiq, maka ini merupakan prinsip yang menyimpang, bukan prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ma'asyiral muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini para sahabat itu memiliki keutamaan dan kelebihan. Abu Bakar punya kelebihan, Umar memberi kelebihan. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah, ya, itu lebih utama dibandingkan orang-orang yang mereka infak setelah Fathu Mekah. Lihat, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna. Kata Allah, tidak sama di antara kalian yang infak sebelum Fathu Mekah dan orang yang berperang sebelum Fathu Mekah. Iya. Kenapa? Mereka itu a'zamu darajatan. Para sahabat yang Islamnya sebelum Fathu Mekah lebih besar derajatnya dibandingkan orang yang infak dan berperang setelah Fathu Mekah. Perhatikan. Wa kullahu wa'adallahul husna. Namun masing-masing para sahabat itu masing-masing dijanjikan oleh Allah kebaikan-kebaikan, sehingga tidak boleh mencela sahabat. Iya. Khalid bin Walid waktu itu mengucapkan suatu kalimat celaan kepada Abdurrahman bin Auf. Iya. Iya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Lau anna ahadukum anfaqa misla Uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau salah satu di antara kalian infak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak mampu mengejar pahala kebesaran, keistimewaan yang diinfakkan para sahabat secara umum, sahabat yang mereka infak walaupun separoh, satu mud, satu genggam atau separohnya. Mereka infak satu genggam kurma. Kita infak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa menandingi mereka. Kalau punya, siapa yang punya emas sebesar gunung Uhud? Kalau punya, infakkan semuanya. Itu kalah infak kita
dengan sahabat yang infak separuh mud atau 1 mud. Luar biasa. Ini secara umum para sahabat. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah memberikan keutamaan kepada para sahabat-sahabat, termasuk dalam sisi mengikuti manhaj mereka. Kalau kita ingin melihat keutamaan para sahabat, maka kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang nyata. Bahkan kita wajib mengikuti manhaj mereka, bukan alternatif, bahkan wajib. Maka disebutkan dalam Al-Quran, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian wahai manusia beriman seperti imannya para sahabat, perhatikan, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Kalau kita tiap hari minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maka ketahuilah siratal mustaqim ialah jalan yang telah dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijalankan oleh para sahabat. Maka benar kata Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf. Atas kalian wahai manusia untuk mengikuti Islam yang ada pada para sahabat. Iya. Ini Sofia Imam Al-Auza'i memerintahkan kepada muridnya, ikuti para sahabat. Sama. Anda yang hidup pada tahun sekarang ini, kalau ingin mendapatkan petunjuk, ikuti jalan Islamnya para sahabat. Iya. Maka niscaya kita akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, sehingga manhaj salaf, prinsip salaf, itu prinsip Islam itu sendiri. Iya. Kalau kita jadi seorang muslim tidak mengikuti manhaj para sahabat, lalu mengikuti siapa? Apakah mengikuti Wasil bin Atha? Apakah mengikuti prinsip Khawarij atau Syiah atau kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang? Tentu jawabannya tidak. Kita ikuti keislaman yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Kita contoh mereka. Kita ikuti petunjuk mereka kalau kita ingin mendapatkan Islam yang sempurna. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam kalian secara sempurna. Ya. Yang berhasil mengamalkan Islam dengan sempurna tentunya adalah generasi pertama. Buktinya apa mereka berhasil? Karena ternyata mereka mendapatkan keridhaan Allah. Iya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari para sahabat muhajirin dan ansar. Perhatikan. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, yang mengikuti keislaman para sahabat dengan cara yang baik, para tabi'in. Para tabi'in itu mereka masuk Islam dan berusaha mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Iya. Atau tabi'ut tabi'in yang mengikuti tabi'in. Mereka berusaha mempelajari Islam dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Lihat Imam Mubarak. Dia sambil berjihad, sambil mengumpulkan hadis. Bayangkan. Sambil berjihad dengan pedang dan berjihad dengan pena. Memang dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dia bertemu dengan para tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan dibukukan. Datang setelah itu Imam Syafi'i. Datang setelah itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Datang setelah itu Imam Bukhari, Imam Muslim dan murid-muridnya. Dan ini terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Siapa saja yang ittiba mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah akan ridho. Allah telah ridho kepada mereka, para muhajir dan ansar. Waradu anhu, dan mereka pun ridho terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, sebagai seorang muslim wajib menjadi seorang muslim salafi, yang dia itu mengikuti salafnya. Siapa salafnya dia? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salafnya kita, pendahulu kita ialah Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para tabi'in yang kata Nabi, khairun nas qarni, summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi umat manusia itu zamanku, para sahabat. Sesudahnya dan sesudahnya, dua. Disebut dua. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Berarti kalau kita ingin jadi seorang muslim yang sesungguhnya, pelajari manhaj para salaf. Salaf itu barakallahu fikum adalah Islam yang asli dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Prinsipnya sudah lengkap. Sehingga kalau ingin tahu prinsip-prinsip salaf, pelajarilah kitab-kitab mereka seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi, Usul I'tiqad Ahlus Sunnah. Pokok-pokok prinsip akidahnya para sahabat. Karena dikatakan Ahlus Sunnah, pengikut para sahabat, bukan pengikut Ahlul Bid'ah. Ya. Atau baca kitabnya Imam Al-Lalikai, penjelasan syarah pada kitab I'tiqad Ahlus Sunnah itu sendiri. Ini dalam rangka agar kita pada hari ini bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan jalan surga yang telah nyata ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Selesai sudah pembahasan pada bab tentang ma jaa fi taghlid fi man abadallah inda qabdin rajulin salih fa kaifa biman abadahu. Sekarang kita masuk bab baru. Bab berikutnya, babu ma jaa annal huluwa fi kuburi salihina yusayyiruha awsanan tubadu min dunillah. Bab tentang apa yang telah datang bahwa hulu itu melampaui batas, fi kuburi salihin, terhadap kuburan-kuburan orang soleh, yusayyiruha awsanan, itu menjadikan berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah dari selain Allah. Bab yang telah datang bahwa sikap hulu sudah kita bahas, sikap ekstrim di dalam kuburan-kuburan orang soleh, itu menjadikan sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Hadal bab lahu silatun bima qablah. Bab ini, kata Syekh Utsaimin, memiliki hubungan dengan bab sebelumnya. Wa annal huluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awtanan tu'badu min dunillah. Yakni sikap hulu memuji kuburan orang soleh, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu ustaz, atau yang sejenisnya, sehingga itu dijadikan sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Iya. Ayu awilul amra balighina ila ayya'budu hadhil kuburi aw ashabuha. Yakni menjadikan urusan berlebih-lebihan memuji orang soleh ila ayya'budu, sehingga mereka menyembah kepada kuburan-kuburan atau menyembah kepada penghuni kuburan. Karena kadang kuburan ternyata kalau dibongkar bukan orang, dikira kuburan, ternyata cuma kukunya orang soleh. Dikira kuburan orang soleh,
ternyata setelah dipelajari dalam sejarah, di situ tidak ada orang yang dikubur. Iya, ini tipuan iblis. Ya. Ataupun kalaupun ada orang yang dikubur, sehingga menjadi sebab disembah dari selain Allah. Adapun makna hulu, ma huwa hulu? Wal hulu mujawazatul hazzi madhan aw dhamman. Adapun yang namanya hulu itu melampaui batas, baik dalam memuji atau mencela. Melampaui batas dalam memuji, contohnya menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Rabbul Alamin. Perhatikan. Atau zaman, atau dalam mencela, menganggap Abu Bakar Siddiq dan Umar sebagai berhala Quraisy. Ini akidah orang Syiah. Jadi mereka orang yang kalau tidak ekstrim kanan, ya ekstrim kiri. Itu sudah biasa. Dan setan melakukan cara seperti itu dalam menyesatkan banyak orang yang tidak rajin ibadah, maka terus disemangati supaya tidak terus rajin ibadah. Yang sudah rajin ibadah terus digenjot supaya rajin ibadah, sampai akhirnya melampaui batas. Itu triknya setan, sehingga orang tidak merasa aman seharusnya. Sekalipun dia sudah banyak ibadah, setan akan mengincar kita untuk bersikap hulu dalam ibadah kita, sehingga melampaui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kuburu laha haqqun alaina min wajhain. Yang namanya kuburan-kuburan, bagi kita itu ada dua hak yang harus diberikan. Ya, kuburan, entah kuburan orang soleh atau tidak soleh, itu memiliki dua hak yang harus kita berikan. Yang pertama, alla nufarriqa fima yajibu laha, agar kita tidak menufarriq, meremehkan apa yang wajib kita lakukan. Minal ihtirami, seperti memuliakan kuburan. Jadi, yang pertama sikap tidak meremehkan kuburan. Zaman sekarang kuburan dianggap remeh. Ya, digunakan untuk bergadang, duduk di atasnya, bahkan sebagian diinjak-injak kuburan orang muslim, padahal itu haram hukumnya. Ya, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan kita lanjutkan pada pembahasan lain waktu insyaallah, sampai pada dua hak yang harus kita berikan kepada kuburan-kuburan secara umum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.